Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah ya. Jadi kita murnikan syukur kita hanya karena Allah, bukan yang lain-lain. Dan kita perlu membiasakan, perlu berlatih dalam syukur ini. Ini sudah masuk pada T2 ya. Syukur itu T2. Orang bisa benar-benar bersyukur kalau sudah bisa menjalankan T1. Kalau T1-nya subhanallah, itu sudah bisa kita jalankan dalam perilaku sehari-hari, maka kita bisa bersyukur juga dalam perilaku sehari-hari kita. Jadi tidak hanya terhenti pada ucapan. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, dari Bapak Ibu jamaah DNSA dan merah dimanapun berada di belahan bumi ini. Agak keren ya, di belahan bumi ini. Semoga pertemuan kita pagi ini bisa memberikan satu manfaat yang luar biasa, manfaat yang baik dalam hidup kita, bisa membuat kita menjadi orang yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah SWT. Tema kali ini berkaitan dengan jiwa dan jasad. Jadi kalau dalam penelitian, ini malah bisa dibuat judul pengaruh antara jiwa dengan jasad. Pengaruh kesehatan jiwa terhadap kesehatan jasad dalam penelitian, terutama yang masih mahasiswa ya. S1, S2 atau S3 ya. Jadi asumsinya memang dalam jiwa yang sehat itu mempengaruhi badan kita, mempengaruhi jasad kita menjadi sehat. Itu asumsi pokoknya. Di sekolah dulu saya ingat diajarkan satu kata mutiara ya, yang perlu dibuktikan. Mensana incorpore sano. Di dalam badan yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Nah, ini saya sendiri juga nggak begitu percaya dengan kata-kata ini, tapi di sekolah dulu diajarkan seperti itu. Di dalam kenyataan banyak orang-orang yang jiwanya nggak sehat, tapi tubuhnya tetap sehat. Ya, korelasi terbalik. Jadi ternyata yang menentukan jiwa kita itu sehat, jiwa kita itu kuat, tubuh kita itu sehat, tubuh kita itu kuat, itu poinnya ada pada jiwa ya. Jadi kalau jiwa kita sehat, maka tubuh kita akan sehat. Kalau tubuhnya sehat, otomatis tubuh kita akan menjadi kuat. Sedikit saya ulas ya, kaitannya dengan laku spiritual kita. Orang yang ahli dalam berzikir, orang yang istiqomah dalam berzikir, artinya istiqomah dalam sadar Allah ya, maka otomatis jiwanya tenang, jiwanya tentram, jiwanya damai. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada was-was, tidak ada ketakutan-ketakutan ya. Emosi-emosi negatif akan jadi reda. Terus saling curiga, saling memfitnah itu juga hilang.
Itu kalau kita sadar Allah ya. Kita istiqomah dalam sadar Allah. Semakin tinggi tingkat kesadaran kita, maka semakin lenyaplah sifat-sifat negatif dari ego kita. Dari jiwa yang tenang ini, menurut informasi yang saya tangkap ya di dunia kesehatan, dari teman-teman, dari baca buku, mengapa zikir itu bisa membuat tubuh kita jadi sehat? Karena zikir itu menenangkan jiwa, menenteramkan jiwa, mendamaikan jiwa. Otomatis dengan ketenangan, kedamaian, itu imunitas dari tubuh kita itu akan menjadi kuat. Bahkan bukan hanya pengaruh terhadap kesehatan, kekuatan tubuh, tetapi juga dari segi kecerdasan ya, dari segi IQ, dari segi emosional, dari segi mental, itu akan menjadi naik, menjadi lebih tinggi. Itu manfaat kita berzikir, membuat jiwa kita tenang. Jiwa yang tenang maka akan membuat kita bisa memaksimalkan seluruh potensi kita. Nah ini maka orang yang ahli zikir itu memang cenderung badannya menjadi sehat. Kalau dulu sering orang-orang yang ahli zikir umurnya panjang-panjang. Ya. Tapi ya yang namanya umur itu tidak tergantung dari sehat enggaknya seseorang. Jadi yang namanya mati itu enggak tergantung dari orang itu harus sakit dulu, enggak. Ada kasus dulu, ada saudaranya sakit lama enggak sembuh-sembuh, terus diantar ya. Justru yang sehat yang mengantar itu mati duluan, tapi yang sakit ini justru sampai berpuluh-puluh tahun sakit terus tidak mati-mati. Nah, itu jadi tidak ada kaitannya dengan umur ya. Orang mati nggak usah nunggu sakit. Tapi yang jelas, mari kita tingkatkan zikir kita, tingkatkan DN kita, terutama dalam bulan puasa ini, karena bulan puasa ini bulan yang istimewa. Jadi Allah banyak menurunkan anugerahnya pada umat manusia di bumi ini. Mari kita sambut anugerah Allah itu dengan ketenangan, dengan kedamaian, dengan zikrullah atau zikir nafas sadar Allah, 3T dan ATP. Demikian Bapak Ibu pengantar dari saya. Nanti lebih jauh lagi akan diulas oleh Bapak Astio Purwanto, dan manfaatkan momen hari ini untuk berdialog sehingga apa yang menjadi unek-unek benak tanda tanya dalam diri kita itu akan mendapat jawaban, mendapat pencerahan dari Bapak Astio Purwanto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
mengganggu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sahabat semua, terima kasih atas kehadirannya di live streaming. Semoga kita bisa belajar bersama, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, materi kali ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi tentang kekuatan jiwa, terutama di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan puasa. Baik Bapak Ibu, selamat datang semua yang sudah hadir di Facebook, di YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Kita tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Mbah Bejo ya, terkait dengan T2 juga ada tadi. Baik, kita akan ke masalah kekuatan jiwa. Ya. Apa kaitan kekuatan jiwa dengan puasa gitu ya? Bapak Ibu, puasa ini menjadi sebuah metode dari dulu. Maka Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran itu puasa ini sudah diwajibkan umat-umat sebelum kamu. Umat-umat sebelum kita itu sudah diperintahkan untuk puasa. Tentunya ini puasa ini mengandung sebuah rahasia. Kalau masih rahasia, sekarang akan kita buka rahasia itu, sehingga tidak rahasia lagi. Ya, kemudian juga ini kalau di dunia persilatan, dunia pendekar, dunia apa Pak Jen? Dunia pendekar, dunia persilatan, dunia kesaktian, nah, itu sangat akrab sekali pastinya dengan puasa. Jadi orang-orang puasa itu sampai yang ekstrim-ekstrim gitu ya. Ekstrim-ekstrim itu misalnya seminggu ngebleng gitu, nggak makan nggak minum seminggu coba. 3 hari 3 malam itu ngebleng itu nggak sahur nggak buka loh. Nah, itu puasa. Kemudian ada yang puasa mutih. Puasa mutih itu buka dan sahurnya hanya nasi dan air putih. Dimana hari pertama itu 7 kepal pas sahur atau pas buka mungkin ya. Nanti hari berikutnya 6 kepal nasi. Tujuannya apa? Untuk biar bisa sakti. Ada puasa ngerowot itu hanya makan makanan yang ngerowot yang ada di tanah itu. Misalnya singkong dan sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu, puasa-puasa itu digunakan untuk ritual mencari kesaktian.
sebenarnya apa kaitannya antara kesaktian dengan puasa? Mungkin Bapak Ibu yang mantan-mantan orang sakti atau sekarang masih menjadi orang sakti, tentunya pernah menjalani puasa. Puasa yang itu untuk mencari kesaktian, bukan puasa Ramadan, bukan puasa sunnah loh ya. Mungkin Mbah Bejo juga pernah ini puasa. Mbah? Apa pengalamannya Mbah? Puasa apa? Mutih. Puasa mutih. Berapa lama? Ya mulai 7 hari. Ah. 7 hari. Sampai tak bersendok. Sampai tak bersendok. Ya, puasa mutih. Puasa, kalau di Jawa itu ada puasa weton. Weton itu kelahiran. Misalnya saya ini Sabtu Pon, maka hari Jumat, hari Minggu, hari Sabtu, yang Sabtunya Sabtu Pon itu saya puasa. Kemudian pejangan-pejangan orang-orang dulu, kalau kamu punya keinginan, ya diposoni, ya dipuasai gitu loh. Kalau misalnya kita ingin punya satu keinginan, ya dipuasai gitu. Lah ini apa, ini ada rahasia apa di dalam puasa itu? Bapak Ibu, tentunya kita harus mencermati hal-hal yang seperti itu untuk menambah motivasi kita dalam berpuasa Ramadan ini. Artinya apa? Bahwa puasa Ramadan kita ini bukan puasa yang sia-sia. Habis puasa ya udah gitu. Jadi ada satu yang didapat dari puasa secara real, ya, bukan pahala. Kalau pahala kan kita nggak tahu, itu urusan Allah. Puasa undur-undur, gimana Pak Pur? Ada kan? Wah, puasa undur-undur, piye kuwi? Apa Pak Jo? Puasa undur-undur. Undur-undur itu kan tinggalnya kan di undur-undur itu kan binatang yang pendem itu, bukan? Yang tinggalnya di tanah itu. Hah? Undur-undur. Jalannya mundur. Ya. Baik. Pak Ali dari Nyimak dari Kuala Lumpur. Wah ya. Terjebak beliau di Kuala Lumpur ya, tidak pilih pulang ke Indonesia. Baik. Banyak pokoknya ritual-ritual puasa itu. Dan kita akan mengungkap ini agar puasa Ramadan kita juga ada hikmah di balik itu. Bapak Ibu, apa tujuan puasa Ramadan ya? Ini bukan puasa yang sakti-saktian tadi, bukan. Tapi kita puasa Ramadan ini apa? Puasa Ramadan ini adalah targetnya adalah kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah ini bukan sakti, tapi takwa. Saya puasa itu takwa. Nah takwa itu diriadoi dengan puasa. Saya ingin menjadi bertakwa. Kemudian saya puasani. Saya puasani itu berarti saya puasai, saya berpuasa agar menjadi bertakwa. Jadi kalau saya puasa itu bukan wujud dari takwa, bukan, tapi puasa itu sarana untuk menjadi takwa. Ya bisa juga sih kalau kita puasa itu wujud takwa, tapi sebenarnya puasa itu adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk puasa agar menjadi bertakwa. Itu target utama. Jadi takwa itu Bapak Ibu, itu harus menggunakan jiwa. Harus menggunakan kekuatan jiwa.
Orang bertakwa tanpa kekuatan jiwa tidak bisa. Nah, jiwa itu yang mana? Jiwa itu adalah yang sadar. Berarti puasa ini akan menguatkan kesadaran kita. Dengan kesadaran ini akan memudahkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang nggak bisa bertakwa kepada Allah tanpa kesadaran. Orang gila salat. Sadar nggak? Nggak sadar. Nggak bisa. Nggak dianggap. Orang mabuk, la taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Jadi orang yang tidak sadar mampu nggak untuk bertakwa? Tidak mampu. Jadi syarat menjadi orang yang bertakwa itu adalah sadar Allah. Nah, itu dilatih melalui puasa. Apa yang dibangkitkan di dalam puasa Ramadan ini? Yang dibangkitkan adalah jiwanya, yang disadarkan adalah jiwanya. Karena jiwa inilah yang bisa menyadari. Ya, kalau nggak bangkit bagaimana bisa berfungsi? Kan gitu, Pak. Kalau kita menjadikan ketakwaan tanpa ada jiwanya, ya nggak akan bernilai. Orang bertakwa tanpa ada jiwa, ya nggak bernilai. Kita sholat tanpa jiwa kita ikut sholat, itu ya tidak bernilai. Ya cuma tidak dosa gitu aja karena sudah sholat, tapi tidak ada nilainya. Seperti orang ikut ujian, ya ikut ujian tapi tidak dinilai. Kenapa kok kamu tidak dinilai? Ya, karena kamu tidak menggunakan jiwa. Oke Bapak Ibu. Dari sini paham Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu membangkitkan kekuatan jiwa itu untuk apa. Mungkin judul saya ini membuat persepsi Bapak Ibu, wah bisa untuk kesaktian nih. Bisa untuk bayar utang nih. Puasa Ramadan tujuannya agar utangnya lunas. Ya boleh. Kalau itu menjadi satu amanah yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu. Misalnya hidup matinya itu tergantung dari utangnya lunas apa tidak, nah, itu sudah. Terus berani mengajukan proposal kepada Allah. Tapi sebenarnya mari kita tujuan utama di dalam puasa Ramadan ini adalah untuk la'alakum tatakun, untuk bertakwa. Oke. Pak Imron, sadar Allah plus puasa mutih itu bisa termasuk mensucikan diri dari sesuatu yang bebas. Jadi terbatas. Wah, Pak Imron maaf nggak paham pertanyaannya saya. Bapak Ibu. Mari kita kembali ke materi. Tadi puasa mutih sudah ya. Cuma ini pertanyaannya dari Pak Imron saya belum begitu paham. Bagaimana teknik kondisi bawah sadar untuk cepat kembali ke sadar Allah? Pak Karyadi, kembali ke Allah itu tidak menggunakan bawah sadar, tapi menggunakan atas sadar. Ada bawah, ada sadar, atasnya sadar. Ini bawahnya sadar, ini atasnya sadar. Kita tidak menggunakan ini, tapi gunakan ini. Itu Pak Karyadi. Ya Pak Rambi, terima kasih sudah hadir. Pak Salimul, apakah hukum kita berpuasa kalau berpuasa karena tujuan yang demikian itu Pak? Kesaktian.
ya jadi sakti. Kalau masalah hukum yaitu pertama ikhlas tidak karena Allah apa tidak. Itu kalau sudah tidak karena Allah ya enggak ada nilainya. Kemudian diperintahkan oleh Allah enggak di dalam Quran dan Sunnah. Kalau enggak ya enggak ada nilainya. Baik. Makau. Oke, terima kasih. Makau hadir. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi jiwa kita itu harus bangkit Bapak Ibu di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang pernah ikut latihan patrap gerak terutama bersama saya di Padepokan Patrap, kita kita memang digerakkan Allah tanpa kita bisa mengendalikan. Nah, disitulah kita sadar bahwa ada jiwa yang menyadari gerak dan ada tubuh yang digerakkan dan tidak bisa dikendalikan. Berarti jiwanya yang hadir, jiwanya yang muncul, jiwanya yang bangkit. Nah, di dalam puasa ini Bapak Ibu, kita sengaja untuk menonaktifkan jasad kita agar kita sadar dengan jiwa kita. Tapi kalau jasadnya lemes, ngantuk, jiwanya juga ikut lemes, ngantuk, ya sudah. Nggak ada kekuatan yang bangkit kalau begitu. Jadi coba Bapak Ibu, kita sama-sama belajar mencari di mana kekuatan jiwa ini. Ketika kita sudah lemes, sudah ngantuk, ya kan? Tapi kita masih dipaksa untuk bekerja. Pakai apa kita kerjanya kita? Kalau pakai fisik itu jelas. Maka jiwa ini harus bangkit. Aku harus selesai. Pekerjaan ini harus selesai. Pekerjaan ini harus ini. Nah, muncullah kekuatan jiwa, kesadaran terhadap amanah yang sedang dijalankan. Oke, jadi jiwanya harus bangkit. Kemudian ketika di malam hari, ya kita ada ritual-ritual, misalnya tarweh, tahajud, sholat malam dan lain sebagainya, baca Quran. Tapi juga ngantuk. Nah, disitulah kekuatan jiwanya harus dimunculkan. Jadi ketakwaan dengan menggunakan kekuatan jiwa sehingga bisa menjalankan. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah cerita. Ini dulu ada cerita tentang apa istilahnya, The Power of Kepepet. Ada bukunya itu ya, saya lupa penulisnya. Judul bukunya itu The Power of Kepepet, kekuatan terdesak. Jadi terdesak itu muncul kekuatan. Jadi ada satu cerita seorang seorang raja mengumumkan barang siapa yang bisa berenang melewati kolam ini, maka akan saya hadiahi putrinya dia akan saya nikahkan. Wah, semua pangeran-pangeran di berbagai kerajaan ceritanya gitu ya, datang untuk mempersunting putri itu, tapi syaratnya harus berani untuk bisa berenang. Wah, kalau cuma berenang gampang, bisa. Aku siap. Nah, semuanya, wah, cuma berenangnya mudah. Nah, waktu berkumpul, raja mengumumkan bahwa di dalam kolam itu ada buaya yang
lapar, seminggu belum dikasih makan. Wah, nggak jadi ya. Kejar-kejaran sama buaya, dimakan buaya, mati aku. Nggak mungkin daripada belum tentu dapat putrinya, mati ya pasti gitu. Wah, suara-suara pesimis itu muncul. Tiba-tiba itu ada satu pangeran yang tiba-tiba biur gitu. Wah, berenang ya. Namanya buaya-buaya belum dikasih makan selama 1 minggu ya. Ada daging manusia masuk. Kewajian itu pangeran tadi yang berani menceburkan diri. Wah, itulah muncullah dia berenang secepat kilat. Wah, kekuatan tenaganya dialah agar tidak kemakan buaya. Wah, ternyata berhasil Bapak Ibu. Wah, semua pada tepuk tangan semua. Wah, hebat. Wah, semuanya pada memberikan aplaus. Wah. Dia cuma santai-santai aja. Sambil ngelus dada. Selamat, selamat. Ditanya, wah kamu hebat, kamu punya kesaktian apa? Apa yang kamu baca? Kamu punya wiridan apa? Kamu punya kekuatan apa gitu? Kekuatan apa? Nggak pakai kekuatan apa-apa. Wong saya tadi tiba-tiba didorong sama yang belakang. Ada yang dorong saya masuk kolam. Jadi karena didorong masuk kolam ya otomatis dia harus menyelamatkan diri. Disitulah the power of kepepetnya dia keluar. Nah, itulah kekuatan jiwa yang muncul sebenarnya, tiba-tiba muncul. Dan sebenarnya di luar nalar. Sebenarnya nggak bisa berenang secepat itu, tapi kenapa bisa? Itulah the power of kepepet. Nah Bapak Ibu, dari cerita itu kita ini sebenarnya sudah diberi bekal oleh Allah untuk bangkit kekuatan kita. Nah, jadi di dalam puasa ini kita harus sadar dengan jiwa kita. Kita harus memahami jiwa yang sadar ini. Yang sadar ini, Bapak Ibu, kita gunakan untuk mematuhi perintahnya Allah. Kita sadarkan perintahnya dan kita menjalankan. Jadi menjalankan ketakwaan itu bukan dengan jasad ini, tapi dengan jiwa. Jiwa dulu, jasad ngikut aja. Dengan sadar bahwa saya samina wa atokna, saya jalankan. Nah, disitulah nanti kita akan mendapatkan banyak hal. Ya, banyak hal. Nah, jadi karena ada jiwa yang kuat, maka fisik itu seperti punya energi tambahan. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu boleh nyoba begini. Yang namanya puasa itu pasti lemes. Ada nggak? Jam-jam lemes, jam-jam lapar, jam-jam haus, ya jam-jam tertentu ya, jam-jam puasa, jam-jam lemas, baik. Tapi kita masih harus beraktivitas menjalankan amanah, ya amanah di rumah yang bersih-bersih, amanah di kantor, di pekerjaan dan amanah yang lain. Cara membangkitkannya, cara mengaktifasinya, itu pertama dengan menyadari dulu, menyadari jiwa. Afirmasikan bahwa saya bukanlah jasad. Saya adalah yang sadar ini. I am not the body. I am the consciousness. Saya bukanlah tubuh, tapi saya adalah kesadaran. Sekarang setelah sadar, coba sadari Allahu Akbar. Sadari kekuatan Allah. Allahu Akbar ya. Pelajari lagi tentang Allahu Akbar. Allah yang lebih besar dari apapun.
Sadari itu kemudian kita pasrahkan, kita tawakalkan, kita wakilkan penyelesaian amanah tadi itu kita wakilkan kepada kekuatan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti apa? Kita tidak menggunakan kekuatan kita. Ini kesadaran loh ya, bukan jasad loh ya. Kita pakai kesadaran. Saya menyadari yang menjalankan ini nanti bukan kekuatan saya, tapi kekuatan Allah yang Allahu Akbar tadi. Jadi yang menjalankan adalah kekuatan Allah. Kesadaran loh ya. Tetap nanti dalam aktivitas ya fisik ya jasad kita yang akan menjalankan. Tapi kesadaran kita itu tawakal. Kesadaran kita itu mewakilkan kepada Allah. Itu langsung breng. Semangat kok. Boleh dicoba. Itulah bangkitnya sebuah kesadaran akan mempengaruhi jasad. Ya, tapi benar seperti Pak Zen tadi, apakah jasad mempengaruhi jiwa? Enggak, kalau saya. Kalau jiwa mempengaruhi jasad, iya. Tapi kalau jasad mempengaruhi jiwa, tidak. Jiwa mempengaruhi jasad, iya. Maka Bapak Ibu, yang dibangkitkan adalah kejiwaannya, jiwanya. Bagaimana membangkitkan jiwa? Membangkitkan jiwa itu dengan menyadari sesuatu yang lebih besar. Kalau kita lemas, masih menggunakan kekuatan yang lemas ini, ya nggak bisa. Sadarilah kekuatan Allah, Allahu Akbar. Nah, kesadaran inilah yang akan mempengaruhi tubuh kita. Makanya ada satu pepatah itu, pesimis itu sudah merupakan 80% kegagalan. Nah, kenapa pesimis? Karena kesadarannya aku tidak bisa. Kalau sudah dia sadar bahwa dirinya tidak bisa, itu sudah 80% gagal. Tapi kalau aku bisa, bukan aku bisa, artinya aku menyadari bahwa Allah memberikan kemampuan kepada saya untuk menjalankan amanah ini, maka 80% berhasil. Ini kekuatan jiwa. Maka kalau orang-orang pekerja tukang-tukang itu ya, tukang itu kan panas-panas begitu ya. Tapi kalau mindsetnya wah nanti panas tuh haus, ya sudah, kesadarannya panas membuat haus, kekuatannya nggak ada ya nggak kuat. Tapi kalau niat itu kuat, Pak. Ada contoh lah yang sering kita dengar kalau kita punya sakit mah. Ternyata dengan puasa juga mahnya nggak kambuh. Kenapa? Karena ada satu afirmasi, satu kesadaran bahwa saya puasa dan tidak sakit mah. Hai Bapak Ibu, paham ya Bapak Ibu? Jadi itu bagaimana kita membangkitkan kekuatan jiwa kita itu melalui puasa. Jadi melalui puasa itu dibangkitkan kekuatannya, basicnya. Setelah itu aplikasikan dalam ketakwaan nantinya. Ya sekarang ini juga kita aplikasikan dalam ketakwaan. Makanya puasa ini adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk menjalankan sebuah amanah besar yang kita. Demikian Bapak Ibu. Oke, ada soalan? Ya, bahasa Malaysianya soalan. Ada pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Dia adalah tujuan lain dengan puasa dan ibadah yang lain karena Allah dan mengharapkan. Betul, Habib Trang dari Sarawak. Bang Yunus, apakah dengan menyadari bahwa kita dimampukan Allah berpuasa itu termasuk puasanya karena Allah?
Nah, kalau puasanya karena Allah ditanya, lah karena Allah atau enggak? Ya. Kalau karena Allah ya karena Allah berarti. Karena ini masuk ke niat. Kalau kita menyadari dimampukan Allah tapi puasanya tidak karena Allah ya. Hanya sadar dimampukan saja tapi puasanya tidak karena Allah ya tidak. Jadi Pak Yunus harus karena Allah, dimampukan sama Allah, nah itu. Izin bertanya Pak Pur, kalau menjalankan puasa kholwat, wah puasa kholwat itu gimana ya Pak? Saya malah belum paham, beriadoh. Nah itu coba dicek secara syariat dulu Pak, kira-kira sesuai enggak? Kalau masalah boleh dan tidak, itu kaitannya dengan syariat. Syariat membenarkan tidak. Kalau syariat sudah membenarkan, tinggal karena Allah apa tidak, itu masuk hakikat. Tapi kalau syariat tidak terpenuhi, ya nggak perlu membahas hakikatnya. Tapi kalau syariatnya sudah benar, nah hakikatnya itu karena apa? Karena Allah atau bukan? Nah itu baru. Pak Ilyas, Pak Pur dalam DN setelah meluaskan kesadaran selanjutnya kok saya kayak mau nunduk terus sampai tempat sujud. Ya enggak apa-apa Pak. Yang penting kesadarannya meluas terus loh ya. Jadi kesadarannya tetap luas terus. Atau kesadarannya melampaui yang luas, yaitu kesadaran akan Allah. Nah, perkara yang disujudkan begini, jangan sampai pikiran kesadarannya menyempit kepada tubuh, tapi terus meluas atau langsung masuk ke yang menciptakan yang luas. Gitu Pak Ilyas. Oke. Nah, gimana mengikhlaskan puasa? Ikhlas itu karena Allah atau enggak, Pak? Kalau puasa kita karena Allah itu ikhlas. Tapi berat, Pak. Lah berat itu karena Allah apa enggak puasanya? Karena Allah itu ikhlas. Meskipun puasanya ringan, wah puasa sunnah, puasa Daud, Ramadan ini enteng, biasa puasa. Tapi kalau bukan karena Allah, ya itu tidak ikhlas. Ya, sama seperti kalau kita sedekah. Sedekah sedikit ikhlas, sedekah banyak enggak ikhlas, enggak juga. Sedekah sedikit kalau bukan karena Allah ya enggak ikhlas meskipun ringan. Sedekah banyak meskipun hati berat, tapi kalau karena Allah itu ikhlas. Kan gitu. Jadi ikhlas dan tidak itu tidak bergantung ringan dan berat, tapi diukur dengan karena Allah apa tidak, lurus ke Allah apa tidak. Ini yang jarang diperhatikan. Baik, Pak Fauzi. Iya. Iya Pak Marjuki. Waalaikumsalam Pak jurnalis. Alhamdulillah. Mungkin tempat-tempat lain baru selesai sholat subuh ya. Di tempat saya sudah terang. Oke. Puan Nurian, sewaktu berpuasa kekuatan jiwa teraktif dalam menjalankan tugas-tugas harian. Ya betul Pak Nurian. Jadi jangan sampai kita puasa justru aktivitasnya turun. Meskipun tubuhnya lemas, bangkitkan jiwanya agar kuat menjalankan amanah-amanah di bulan Ramadan. Pak Fajar, maaf Pak Pur, apa membangkitkan kekuatan jiwa hanya bisa ketika berpuasa aja? Tidak. Berpuasa itu kan satu metode saja, banyak metode lain. Orang wirid itu ya jiwanya bangkit. Gitu Pak Fajar. Pak Fauzi, puasa karena diperintah aja.
Ya, puasa karena diperintah. Yang merintah siapa, Pak? Allah. Ya, kalau menjalankan perintah Allah ya itu ikhlas namanya. Nah, namanya ikhlas. Aku puasain diperintah Allah. Udah titik, nggak ada embel-embel biar langsing, biar sehat. Itu enggak. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita masih ada sisa waktu selama beberapa hari ini. Mari kesadaran kita itu kita lebih perkuat lagi. Jadi hidup itu jangan tergantung pada fisik. Fisik kita itu kekuatannya terbatas, lemah. Untuk menjalankan amanah-amanah Allah yang luar biasa ini, kalau fisik loh ya itu gak akan bisa. Maka kesadaran inilah, maka Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, tugas kita itu adalah merubah diri kita. Apa yang kita rubah? Yang kita rubah adalah dari tidak mampu menjadi sadar bahwa saya dimampukan Allah. Saya dibisakan oleh Allah. Ini agak berbeda dengan para motivator. Motivator itu membangkitkan egonya, aku bisa. Aku bisa. Sambil berdiri di meja, aku bisa, teriak-teriak. Apanya yang bisa kamu? Nanti keluar dari lokasi pelatihan lemes. Hidupku ini susah. Kok kembali susah, tadi katanya bisa. Makanya Bapak Ibu kita nggak perlu sombong. Jadi afirmasinya bukan aku bisa. Aku dibisakan Allah. Bukan aku mampu, bukan begitu. Aku dimampukan Allah. Makanya kita punya amanah yang besar. Aku dimampukan Allah, aku dibisakan Allah untuk menyelesaikan ini. Nah, aku sendiri bisa enggak? Enggak bisa. Aku enggak bisa. Ya. Kalau motivator itu aku bisa, kalau di sini malah justru aku enggak bisa. Lalu terus gimana? Yang bisa siapa? Aku hanya dibisakan oleh Allah. Insya Allah dengan begitu kekuatan spiritual, kesadaran kita tentang kesadaran ilahiyah itu akan bangkit. Baik. Pak Pur, akhir-akhir ini ketika DN setelah meluaskan kesadaran terus sebut hu Allah, setelah lama kemudian kepala sering mendongak ke atas. Kadang kepala berputar-putar, terima kasih. Meluaskan kesadarannya sampai mana? Bu Indah. Pak Indah apa Bu Indah ya ini? Pak Indah Faiz. Luaskan kesadarannya sampai kepada yang menguasai yang luas. Ya, sampai yang menguasai yang luas yaitu Allah. Biasanya kalau sudah gitu diem, tubuh itu nggak bergerak-gerak. Kalau masih bergerak-gerak, ada kemungkinan itu masih belum luas seluas alam tak terbatas, atau lebih, yaitu yang menciptakan alam tak terbatas. Gitu Pak Indah. Bang Yunus, biar dapat jodoh boleh Pak? Wah boleh. Kalau ingin dapat jodoh, orang dapat jodoh itu kan biar disenangi kan sama lawan jenis kan gitu. Coba bagaimana membangkitkan aura orang itu seneng. Lain
orang itu wajahnya itu nggak begitu cantik, nggak begitu ganteng gitu ya. Tapi dilihat tuh orang itu seneng. Nah, itu dari auranya. Dan yang namanya orang cari jodoh itu jangan fokus kepada orang yang disenangi saja. Open saja. Jangan terpaku kepada masa lalu. Kalau nggak dapat itu enggak. Terbuka, harus terbuka. Magnetnya itu terbuka gitu loh, jadi besar. Tapi kalau cuma harus dapat teman SMA, harus dapat teman SMP gitu. Harus dapat itu, enggak. Harus terbuka kalau mau dapat jodoh. Nanti biarkan Allah datangkan itu, mana yang Allah pilihkan. Jadi jangan close mind, tapi open mind. Nah, auranya dibangkitkan dengan apa? Aku disayang Allah, aku dikasihi Allah, aku dicintai sama Allah. Aura seperti itu akan membangkitkan orang-orang pada seneng. Terutama lawan jenis. Itulah. Ya, bisa dipraktekkan. Silahkan. Mana tadi? Oh ini. Ya, Bu Ii, Mas Almi, Pak Pur, apakah betul Rasul menjalankan puasa sunnah Senin Kamis? Betul, Bu. Nanti dibaca hadisnya lagi. Pak Asman dari Sepang, Malaysia ikut nyimak. Baik. Orang tahu dalam DN. Waduh, gimana tadi ya pertanyaannya? Wah, ini lupa, Pak. Ini pertanyaan itu susah kalau untuk ini ya, karena nggak ada replay itu nggak ada ya, jadinya ini nyambung kemana saya sudah lupa karena pertanyaannya banyak. Saya dari Terengganu, bagaimana mau kawal nafsu sebelum berbuka puasa karena banyak makanan mau dibeli di pasar. Ya, karena berbuka itu begitu istimewanya sehingga perlu dipersiapkan dengan berbagai makanan yang banyak dan dipersiapkan beberapa jam sebelumnya. Itu sudah sebenarnya nafsu itu sudah bernafsu sebenarnya. Kalau mau dikawal susah ketika pas buka. Tapi coba makanan ya seadanya, apalah makanan. Namanya berbuka, ya situlah berbuka. Jadi tidak perlu dipersiapkan. Jadi tidak perlu beli pasar yang sampai heboh gitu ya. Ahmad, semuanya tergantung kepada Allah ya Pak. Iya betul sekali Pak Nurian. Mulai kesadaran sampai ke alam semesta, contoh alam semesta, gunung, lautan, galaksi. Sampai lebih dari galaksi lagi. Nanti sampai kepada yang menguasai alam semesta. Jadi nanti timbul ketenangan. Tubuh itu sudah nggak bergerak-gerak lagi. Ya, baik silakan dipelajari lagi ya Pak Fauzi. Izin tanya Pak, bisa nggak dalam sehari penuh ketika kita berpuasa seperti sekarang ini berada sebagai jiwa? Iya, memang sebaiknya gitu. Saya itu yang sadar ini. Wah ini ya memang agak susah. Perlu latihan. Jadi gini, ini jasad, ini jiwa. Kita di sini, bukan di sini, tapi kita di sini. Gitu. Assalamualaikum Mas Pur, suara burung begitu menggoda ya. Itu burung punya Allah, diamanahkan ke Mas Pur. Kira-kira bisa ditransit amanah ke uang Mas Pur. Oh Mas iya lah, itu dilepas juga nggak bisa cari makan sendiri loh itu. Itu dilepas nggak bisa cari makan sendiri. Makanan dia itu di sini sudah jarang, dia susah itu. Ini makanannya udah khusus. Ya, kalau zaman dulu masih banyak pertanian, masih banyak ini, Bu. Nah, sekarang kayak gitu susah cari makan sendiri. Makanya amanahnya ya suruh memelihara ya dipelihara. Ini banyak, saya beli burung cuma satu kali ya. Yang lainnya itu pemberian semua.
Baik Bapak Ibu. Ya, Puan Vida, bagaimana kabar di Batu Pahat? Baru hadir. Kita sudah nak selesai. Ya. Ini sudah pukul berapa? Oke Bapak Ibu. Saya lihat di Facebook dulu. Ada pertanyaan enggak di Facebook? Tidak ada pertanyaan. Baik. Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya sampaikan bersama Mbah Bejo di acara ngobrol santai. Saya harapkan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bincangkan di sini. Apakah penjelasan saya terlalu sulit dipahami Bapak Ibu? Saya minta maaf jika sulit, karena kadang-kadang untuk mencari pilihan kata menjelaskan tentang jiwa, tentang keadaan-keadaan di luar jasad kita itu memang agak susah ya. Jadi perlu ada satu diskusi begitu ya. Kan kita bahas kekuatan jiwa. Jiwa itu yang mana sih Pak? Bedanya dengan ruh itu apa sih Pak? Gitu. Terus pokoknya jiwa itu yang sadar. Yang sadar itu seperti apa sih Pak? Yang sadar itu yang menyadari. Nah gitu ya. Jadi kadang-kadang saya itu ini Bapak Ibu, kesadaran itu apanya sih yang susah? Kan tinggal menyadari saja. Tapi kadang-kadang orang itu berpikir bahwa kesadaran itu suatu yang jiwa itu yang ada. Padahal ya tinggal menyadari saja. Itulah jiwa. Memang tugas jiwa itu adalah yang menyadari. Oke. Baik, ini ada tambahan sedikit dari Pak Karyadi yang menciptakan rasa tenang, kita meluaskan kesadaran sampai pada yang menciptakan. Terasa tenang. Betul, Pak. Kita harus bisa sampai kepada yang menciptakan. Pak Bayi, Pak Merti jelas, Pak Oneng Manado hadir, Pak Bedawi terima kasih, sangat jelas sekali dari Johor. Alhamdulillah Pak Bedawi. Semoga bisa silaturahmi ke Johor nih, sudah lama tidak ke Johor saya. Ke Johor Batu Pahat, tempatnya Puan Vida, sudah bertahun-tahun dulu sering ke sana. Ya, mudah-mudahan diperjalankan Allah bisa silaturahmi. Baik Pak Salimul, alhamdulillah. Niat beramal biar selamat di akhirat itu gimana ya? Karena Allah ya, selamat. Menjalankan ibadah karena Allah selamat. Tapi kalau tidak karena Allah enggak selamat. Baik, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dari saya dan Mbah Bejo. Banyak kekurangan, mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.